Pemirsa, PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA, anak perusahaan dari PT BUMA International Group Tbk resmi mencatatkan sukuk ijarah 1 BUMA tahun 2025 di Bursa Efek Indonesia. Dan nilai pencatatan sukuk ijarah 1 BUMA tahun 2025 tersebut mencapai 2 triliun rupiah. PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA, anak usaha PT BUMA International Group Tbk atau emiten dengan kode saham DOID, telah mencatatkan sukuk ijarah 1 BUMA tahun 2025 di Bursa Efek Indonesia. Nilai penerbitan perdana sukuk ijarah 1 BUMA 2025 mencapai 2 triliun rupiah, sehingga menjadi sukuk ijarah korporasi terbesar dengan peningkatan syariah A+ dalam penerbitan tunggal di Indonesia. Sukuk ijarah 1 BUMA tahun 2025 mendapat apresiasi positif dari investor pasar modal yang tercermin dari adanya kelebihan permintaan atau oversubscribe sebesar 1,1 kali, sekaligus menarik partisipasi baik dari investor baru maupun pemegang obligasi rupiah BUMA sebelumnya. Adapun sukuk ijarah 1 BUMA 2025 ini diterbitkan dalam 3 seri, yaitu seri A dengan nominal 542,85 miliar rupiah, imbalan ijarah 7,5% dan jatuh tempo selama 370 hari. Kemudian seri B 364,95 miliar rupiah dengan imbalan ijarah 8,5% dan jatuh tempo selama 3 tahun. Dan yang terakhir, seri C dengan nominal mencapai 1,09 triliun rupiah, imbalan ijarahnya 9,25% dan jatuh tempo selama 5 tahun. Sementara itu, dana segar yang diperoleh dari sukuk ini akan dialokasikan secara merata untuk memperkuat operasional BUMA di Indonesia, di mana 50% untuk belanja modal, sedangkan 50% sisanya untuk mendukung modal kerja perseroan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pencatatan sukuk ijarah 1 BUMA tahun 2025, sudah hadir bersama saya di studio IDX. Ada Ibu Silvani Bahar, beliau adalah Direktur PT Bukit Makmur Mandiri Utama, kemudian juga Bapak Iwan Fuad Salim, Direktur PT BUMA International Group Tbk. Ya, halo, selamat pagi Pak Iwan, Ibu Fani. Pagi. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Baik, dan kami ucapkan selamat karena sudah mencatatkan ini sukuk ijarah 1 BUMA tahun 2025. Mungkin Pak Iwan juga bisa menjelaskan kepada pemirsa latar belakang Pak dari perseroan akhirnya menerbitkan sukuk ijarah 1 BUMA ini. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih karena ada kesempatan ini. Jadi memang secara perusahaan kami selalu berfokus diversifikasi. Jadi selain diversifikasi line of business, kita juga selama 3 tahun terakhir itu diversifikasi sumber keuangan. Tadinya itu kita hanya obligasi dolar. Dari tahun lalu kita obligasi dolar plus obligasi rupiah. Sekarang kita coba rupiah tapi suku. Jadi karena kita yakin bahwa untuk perusahaan tetap lebih kuat, kita harus banyak opsi sumber keuangan. Karena itu makanya kemarin kita decide sebagai grup suku belum pernah kita coba dan kita lihat prospeknya sangat cerah, maka kita memberanikan diri dan alhamdulillah rasanya sudah menjadi salah satu alternatif investasi keuangan buat para investor yang fokus kepada yang Islamic compliant. Gitu, Pak. Ini menarik, alternatif pendanaan bagi perseroan juga begitu ya. Betul. Nah, responnya dari investor pasar modal sendiri seperti apa nih? Mungkin bisa disampaikan. Jadi kami sangat surprise, tapi pleasantly surprise karena memang walaupun kita sudah dapat indikasi bahwa ada mismatch gitu antara supply sama demand, ternyata waktu kita decide kita hanya suku, jadi ini single issuance suku, bukan PUB, dan dengan nilai 2 triliun, rupanya ini terbesar korporasi single syariah A+ dalam 9 tahun terakhir. Dan ternyata even dengan jumlah seperti itu, kita sedikit oversubscribe. Tapi bagi kami, message-nya adalah, ternyata memang benar bahwa suku ini masih growing dan kami sangat terima kasih bisa diberi kesempatan oleh investor untuk sama-sama berkembang
bersama, tidak hanya dengan mitra keuangan yang lain, tapi juga spesifik yang investor suku. Lantas reviewnya seperti apa kalau kita bicara mengenai instrumen investasi berbasis sukuk ya seperti saat ini, apalagi sukuk ijarah begitu Pak? Menurut Anda memang trennya juga sedang lagi baik begitu, kemudian tadi sesuai dengan respon dari pelaku pasar sendiri begitu di pasar modal? Betul. Jadi bagi kami indikatornya kita menawarkan dia 3 tenor, 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Dan alhamdulillah yang mayoritas justru di yang 5 tahun, yang tenor paling panjang gitu. Betul. Kenapa kami senang? Karena ini match dengan kemampuan aset kami yang akan kita investasikan sumber pendanaan suku ini untuk alat berat. Jadi kalau kami kan di kontraktor jasa pertambangan, memang tentu setiap tahun akan perlukan investasi. Alat berat itu perlu waktu untuk dia memproduksi dan menghasilkan pendapatan yang bisa kami alokasikan selain untuk keperluan rutin juga untuk membayar kewajiban misalnya dari imbal hasil dari suku ini gitu. Jadi yang 1 tahun tentu cukup banyak dan itu to be expected karena kan short term ya. Tapi kami sangat happy bahwa 1 tahun itu sekitar 30%, 3 tahun sekitar 20%, sisanya 50% justru di yang tenor paling panjang. Itu dia, berarti di seri C ya, dengan nilai nominal 1,09 triliun begitu, ya imbalan ijarahnya 9,25%, tadi jatuh temponya untuk jangka waktu 5 tahun. Nah mungkin bisa dijelaskan terkait dengan profilnya sendiri nih dari sukuk ijarah 1 Buma tahun 2025 ini Pak? Ya, mungkin saya coba nanti jawab, nanti Ibu Silvani silakan. Jadi seperti kita sudah sampaikan, kita 50%. Jadi untuk pembelian alat berat atau modal kerja itu 50%, sisa 50% itu untuk working capital. Ini kita fokuskan memang di kontrak pertambangan yang kita baru peroleh. Jadi karena dia ijoroh kan ya, jadi harus ada underlying-nya. Dan kami sangat senang bahwa dengan informasi yang kita sampaikan di prospektus ini memberikan rupanya satu keyakinan untuk calon investor. Mungkin Bu Fani silakan. Mungkin dari sukuk itu sendiri, jadi sukuk itu kami mendapatkan 2 triliun, itu ada seri A, seri B, dan seri C. Jadi seperti tadi Bapak Iwan bilang, seri C itu ternyata kita sangat surprise, kita ternyata 50% lebih itu ada di seri C gitu. Jadi tenornya 5 tahun, sementara seri A dan seri B itu tenor 1 tahun dan 3 tahun. Jadi kami memang berharap dengan sukuk ini kami mendapatkan kepercayaan, kami sangat senang kami dapat kepercayaan dari masyarakat, dan juga kami akan bisa mempergunakan ini seperti tadi dibilang untuk modal usaha dan juga modal kerja untuk kami bisa terus bertumbuh dan juga mendapatkan eksplorasi di bidang yang baru. Berarti memang mungkin bisa disampaikan ada 3 seri ya, seri A, seri B, kemudian seri C. Apa yang bisa kita sampaikan juga terkait dengan seri-seri ini Bu? Oh iya, jadi dari seri A itu kita mendapatkan imbal hasil itu kita memberikan 7,5%, seri B 8,5%, dan seri C 9,25%. Imbal hasil itu akan kami bayarkan secara triwulan dimulai dengan tanggal 26 Juni. Nah bicara mengenai keunggulan kompetitif lah kalau yang ditawarkan dari sukuk ijarah 1 Buma ini, mungkin Pak Iwan juga bisa menjelaskan apa nih Pak yang bisa disampaikan keunggulan kompetitif. Tentu yang pertama ini adalah calon investor yang sumbernya belum pernah kita dekati sebelumnya gitu, karena tentunya harus yang syariah based. Jadi itu merupakan channel begitu ya yang kita selama ini sudah sedikit tap lewat perbankan syariah. Jadi selain sumber dari bank konvensional, alhamdulillah beberapa tahun yang lalu kami juga sudah dapat pendanaan dari bank-bank syariah dan juga sindikasi. Tapi yang fixed income memang baru sekali ini. Jadi bagi kami juga memberikan kebanggaan, kepercayaan bahwa ternyata basis investor kami itu tidak hanya satu tipe saja, jadi tidak hanya bank konvensional, tapi juga bank syariah, dan alhamdulillah ternyata yang dana pensiun yang berkaitan dengan dengan Islam, tapi dia cari fixed income gitu. Jadi bagi kami ternyata banyak sekali investor dari berbagai macam tipe yang melihat kinerja kami, historic performance, lihat rencana kami ke depan, dan alhamdulillah calon investor ini percaya dan mampu
mempercayakan dana investasi mereka ke kita. Jadi kami sangat bangga lah dan sangat senang bahwa kita diberi kepercayaan tidak hanya satu sumber investor tapi sangat variatif begitu Pak. Itu dia, berarti memang menjadi salah satu juga alternatif investasi, tapi juga akhirnya justru makin banyak nih justru investor-investor baru yang masuk begitu ya dengan adanya penerbitan sukuk Ijaro 1 Buma ini. Baik, kita akan bahas lebih jauh terkait dengan peringkat issuers-nya sendiri begitu ya. Nanti di segmen berikutnya kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Silvani Bahar, Direktur PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Kemudian juga ada Bapak Iwan Fuad Salim, beliau adalah Direktur PT Buma International Group TBK. Baik, kalau kita bicara mengenai pemeringkatan issuers-nya sendiri, mungkin Pak Iwan bisa menjelaskan begitu, sehingga ini menjadi salah satu hal yang mungkin juga dicermati ya bagi para investor pada saat mereka menanamkan dana mereka di sukuk Ijaro 1 Buma ini. Pak, silakan. Ya, jadi terima kasih. Kita alhamdulillah minta tolong kepada 2 rating agency dan alhamdulillah hasilnya sama persis begitu ya. Jadi satu dari yang prominent yang lokal, jadi Pevindo, yang satu lagi dari prominent yang internasional yaitu Fitch. Alhamdulillah dengan melihat data yang sama kita dua-duanya dapat single A+ untuk syariah gitu. Dan memang ini tentunya memang salah satu requirement dari calon investor sebelum mereka akan decide untuk naruh portfolionya atau tidak begitu. Iya, itu dia menjadi salah satu modal kuat yang bikin percaya diri juga begitu ya Pak ya pada saat kita menerbitkan sukuk Ijaro 1 ini. Nah, bicara mengenai penggunaan dana, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi begitu. Tadi 50-50 nih tadinya, kalau mungkin bisa dijelaskan sepertinya untuk apa saja modal kerjanya, kemudian untuk ekspansi bisnis atau bagaimana nih Pak? Ya, mungkin Bu Fani. Silakan Ibu. Ya, jadi tadi kita 50-50, yang pertama itu 50% untuk modal kerja. Jadi kita ini kan mining kontraktor di Indonesia gitu. Jadi sebagai mining kontraktor itu kami akan menggunakan capex spend itu adalah untuk menambah alat-alat baru karena kita akan masuk ke tambang, kita butuh menambah alat-alat baru dan juga mereplace alat-alat kita yang sudah waktunya untuk di-replace. Kemudian 50% lagi kami gunakan untuk modal kerja, di mana dengan modal kerja itu kami bisa melakukan operasional perusahaan sebagai kontraktor tambang dan juga melakukan beberapa operasional efisiensi. Kemudian kita juga melakukan berbagai macam eksplorasi, jadi kita melihat opportunity apa di depan, kita bisa menggunakan itu untuk melihat apakah kita bisa menggunakan itu untuk pertumbuhan perusahaan ke depannya. Nah itu dia, lantas strategi bisnisnya ke depan gimana setelah memperoleh dana segar tadi begitu? Jadi kami sebenarnya sudah ada kami sudah ada proyek baru yang akan kami gunakan yang merupakan underlying dari sukuk ini sendiri gitu. Tapi kami juga akan melakukan ekspansi juga di tambang yang lain dan kami juga terus melihat pipeline kami gitu. Jadi untuk kedepannya kita memfokuskan pertumbuhan di Indonesia. Nah ini dia, menarik. Apakah juga dengan penerbitan sukuk Ijaro ini menjadi bagian dari diversifikasi nih Pak, keuangan perseroan? Mungkin tadi Anda sempat menyebutkan sedikit. Ini seperti apa nanti Pak? Betul. Jadi memang salah satu yang membuat kita sangat apresiasi dari respon investor karena kompetitif sekali Pak dari segi blended cost-nya. Jadi kalau kita blend 3 tenor itu sangat kompetitif dibanding misalnya sumber yang lain. Dan tentunya sebagai perusahaan, investor juga kan expect kita bisa manage biaya dengan sebaik mungkin. Salah satu komponen kan memang biaya imbal hasil atau biaya bunga kalau bicara konvensional ya. Jadi tidak hanya kalau suku itu khususnya dia sangat luar biasa peluangnya, tapi juga dari segi imbal jasa yang diharapkan juga bersaing dibanding misalnya dengan sumber yang konvensional begitu. Karena itu kita juga sangat bangga karena walaupun ini pertama kali kita masuk ke suku, tapi ketiga kali kita ke obligasi fixed income yang Indonesia. Kita perhatikan banyak yang repeat Pak. Jadi dari segi investor itu di obligasi rupiah 1, ada lagi di obligasi rupiah 2, alhamdulillah ada lagi di yang ke suku Pak gitu. Jadi kami anggap berarti memang rencana kami selama ini, track record kita selama 26 tahun di Indonesia, dan kami juga ada ekspansi ke Australia, perusahaan yang sudah lebih 100 tahun Pak beroperasi di Australia itu diapresiasi karena memang dengan diversifikasi sumber keuangan plus
bisnis akan lebih robust karena resikonya kan tidak semua dalam satu basket kalau kata orang. Nah, itu dia. Nah, strategi untuk memaintain investor loyal tadi lah kalau kita bicara ya, dengan beragam instrumen investasi yang sudah diterbitkan tapi tetap juga begitu ya mereka masuk, itu bagaimana nih Pak? Ya. Jadi memang tentu kita banyak yang harus kita perbaiki Pak, tapi yang kita lakukan rutin beberapa tahun terakhir kita lebih sering men-engage investor. Jadi misalnya lewat earning call tiap quarter itu baik untuk equity maupun obligasi. Dan dengan adanya obligasi rupiah ini ada sesi khusus Pak untuk yang pemegang obligasi rupiah di luar kita selama ini untuk yang global bond. Jadi setiap tahun itu ada 3 sesi Pak. Pertama untuk equity, jadi yang di Bursa Efek. Kemudian untuk yang bondholder yang global itu yang di New York, dan yang 3 yang baru ini obligasi rupiah plus obligasi suku. Jadi kami berharap tentu terus dapat feedback dari calon investor. Kira-kira apa ada yang mesti kita jadikan fokus, ada yang belum kita sampaikan mereka ada lebih minat gitu. Jadi kita selalu open dan mudah-mudahan bisa memberikan respon yang terus positif lah untuk mereka Pak. Rupanya ini kuncinya ya, membangun engagement yang kuat ternyata dengan investor menjadi salah satu juga modal begitu pada saat itu kepercayaan sudah terbangun begitu ya, trust yang paling utama kalau kita bicara mengenai instrumen investasi di pasar modal. Nah, kalau kita bicara mengenai target penerbitan dari instrumen berikutnya nih Pak, apa nih kira-kira? Kalau kami memang seperti yang kita lakukan dengan obligasi rupiah 1, 2 dan suku, kita pertama tentu akan memastikan bahwa ada kegunaannya Pak. Jadi memang ada specific purpose-nya atau utilization-nya kan. Yang kedua kita juga akan lihat dari segi market apakah timingnya pas atau kita harus nunggu dan lain-lain. Alhamdulillah kalau kami sampaikan memang suku ini kita timingnya sangat pas Pak. Jadi kita lihat di awal kuartal, dan ini tentu advice dari teman-teman dari sekuritas dari JLU. Mereka bilang indikasinya di kuartal 1 banyak funding yang mencari sumber. Kalau itu kita usahakan lah. Makanya dari akhir tahun lalu kita audit financial statement, kita mulai book building, dan kita sangat happy karena rasanya pas sekali timingnya. Jadi tidak hanya jumlah tercapai, tapi sedikit oversubscribe. Tapi memang bagi kami purpose-nya adalah kita ingin diversifikasi. Alhamdulillah suku juga menjadi opsi baru, dan kami berharap ini juga dengan lihat market yang lagi hijau hari ini ya. Jadi kita berharap ini tetap bagus dan investor juga sama-sama bisa berkembang bareng dengan Buma. Nah optimisme sendiri mungkin Bu Fani bisa menjelaskan terkait dengan perseroan begitu pasca adanya penerbitan suku Ijaro ke depannya seperti apa? Jadi kami optimis karena dari perusahaan kami melakukan diversifikasi. Tadi seperti dibilang kami melakukan diversifikasi di bagian financing, tapi kami juga melakukan diversifikasi di komoditas. Jadi kita batu bara aja di Indonesia kita ada thermal coal, tapi di Australia kita masuk met coal, dan di bisnis kita di Amerika itu kita ada produk antrasit. Kemudian kita juga ada diversifikasi geografis. Jadi kita sebenarnya Buma itu punya bisnis di Indonesia sebagai mining kontraktor, tapi juga punya bisnis mining kontraktor di Australia dan kita mining owner di Amerika. Jadi dengan diversifikasi yang kami lakukan itu, kami optimis kami akan bisa menghadapi tantangan pasar. Kita kedepannya kan melihat kondisi makro bisa bergejolak gitu, tapi kami yakin dengan bantuan juga dari sukuk ini kami bisa fokus mengembangkan bisnis Indonesia, sementara kami juga melakukan diversifikasi dengan bisnis di Australia dan Amerika. Itu dia optimisme yang sudah dibangun Pak Iwan. Terakhir Anda bagaimana harapannya ke depan? Ya, kita tentu berharap bahwa operasi kita selain bisa memenuhi guidance yang sudah kita sampaikan, juga tentu dengan safety, karena itu kan yang paling penting untuk kita semua. Jadi kita berharap dengan dukungan dari semua pihak, khususnya dari investor, dari suku khususnya, akan membuat kita lebih bersemangat, lebih motivasi tinggi, sehingga bisa mencapai semua yang sudah kita sama-sama inginkan kejadian. Itu dia optimisme yang terus dibangun begitu oleh perseroan dengan penerbitan dari sukuk Ijaro 1 Buma tahun 2025. Pak Iwan, Ibu Fani, terima kasih banyak atas kehadiran informasi yang diberikan nih kepada pemirsa yang juga tentunya investor ya dari sukuk Ijaro 1 Buma 2025. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.